Hai guys, kembali lagi bersama Sera di sini. Kali ini gue akan menceritakan tentang film Final Destination yang ketiga. Nah, film ini adalah film bergenre thriller, mengisahkan tentang sekelompok remaja yang selamat dari kecelakaan roller coaster. Atau ya begitulah kira-kira. Mereka lolos dari kematian. Dewa kematian gak seneng dengan hal itu. Kematian pun mulai menjemput mereka satu persatu secara paksa. Film diawali dengan adegan di mana Wendy, cowok dan kawan-kawannya sedang bersenang-senang di taman bermain. Selain bersenang-senang, Wendy juga datang untuk mengambil foto-foto untuk buku tahunan sekolah mereka. Saat akan naik ke wahana roller coaster, Wendy tiba-tiba merasakan hal aneh. Dia merasakan deja vu. Tahu deja vu kan? Pause dulu aja. Nih, deja vu. Oke, lanjut ya. Wendy mendapat wangsit bahwa roller coaster ini akan mengalami kecelakaan dan membunuh semua penumpangnya. Wendy histeris dan mencoba menghentikan roller coaster yang belum bergerak. Teman-teman Wendy pun turun menenangkan Wendy, termasuk beberapa penumpang lain yang moodnya rusak gara-gara Wendy jerit-jerit kayak orang gila. 10 menit kemudian, roller coaster mulai berjalan dan sesuai ramalan Wendy, roller coaster itu kecelakaan. Semua penumpangnya tewas mengenaskan, termasuk cowok Wendy yang gak ikut turun. Beberapa hari kemudian, Wendy melihat foto yang diambil untuk buku tahunan di malam kecelakaan roller coaster. Perasaannya gak enak, ada yang aneh. Ada yang salah, tapi dia gak tahu apa, persis seperti yang dia rasakan malam itu. Oh, by the way, kenalkan, ini Ashley dan Ashlyn, teman sekelas Wendy yang ikut turun waktu kecelakaan roller coaster. Mereka berdua sedang di salon, siap-siap untuk malam prom night. Biasa, cewek. Wendy merasa aneh dan mencoba memperingatkan kedua teman kelasnya, tapi malah ini yang terjadi. Bye girls. Di pemakaman, Wendy menemui Kevin dan menceritakan soal perasaan anehnya. Hai Kevin, ganteng kan? Iu. Piwit. Awalnya, Kevin gak percaya. Wendy pun memperlihatkan foto-foto pesawat penerbangan 180 dan kecelakaan di Jalan Raya 180. Anyway, kedua kecelakaan ini dibahas di 2 film sebelumnya. Wendy mengatakan kepada Kevin bahwa semua orang yang selamat dari kecelakaan itu mati satu persatu beberapa bulan setelah selamat dari kematian. Kevin mulai percaya dengan Wendy, apalagi setelah kedua cewek yang turun dari roller coaster juga benar-benar meninggal. Kevin dan Wendy pun pergi untuk memperingatkan teman-teman yang lain. Di jalan, mereka menyadari urutan kematian mereka adalah berdasarkan posisi duduk mereka di roller coaster. Artinya, target kematian berikutnya adalah Frank. Keasikan ngobrol, Kevin dan Wendy hampir gak nyadar bahwa ada truk yang lepas kendali mengarah ke mobil mereka. Kevin dan Wendy berhasil melompat keluar dan selamat. Mobil mereka dan mobil di depannya hancur tertabrak truk tadi. Dan ternyata pengemudi mobil di depan mereka adalah Frank. Bye Frank. Wendy dan Kevin kembali membahas urutan kematian sambil melihat-lihat ulang foto-foto yang Wendy ambil di malam roller coaster. Urutannya adalah Frank dan Louis, kemudian Erin dan Ian. Selain itu, mereka juga menemukan petunjuk tentang bagaimana korban berikutnya akan mati. Pasangan detektif amatiran ini kemudian mulai bekerja. Mereka berdua mendatangi Louis yang sedang latihan di gym sekolahan mereka. Hai seksi, hai Louis. Louis tentu saja menganggap mereka berdua gila dan melanjutkan latihannya di gym, di mana alat-alat berat, besar dan tajam ada di sekelilingnya. Tenang aja Louis, lo gak akan mati kok. Kalau hujan.
Dalam beberapa hari saja, Ashley, Aislinn, Frank, dan Louis telah meninggal. Next, kita punya Erin dan Ian. Erin dan Ian bekerja di toko bangunan yang sangat aman. Di sana ada linggis, cangkul, pagar besi, paku, palu, pokoknya yang tumpul-tumpul lah. Mereka berdua juga sama seperti Louis, menganggap Kevin dan Wendy stres karena teman-teman dekatnya baru saja meninggal. Ian pun ngejek Wendy dan Kevin yang mencoba merusak rencana sang kematian. Ian punya teori bahwa kalau benar kematian itu punya pikiran dan daftar kematian, gimana kalau daftarnya itu dirusak? Gimana kalau tiba-tiba ada yang mati duluan sebelum gilirannya? Misalnya ya, Kevin atau Wendy tiba-tiba ngorbanin nyawa mereka agar nama-nama lain yang ada di daftar bisa selamat. Masuk akal sih teori Ian. Selagi Ian dan Kevin ngobrol, Wendy menyadari bahwa yang akan membunuh Ian adalah kayu atau pagar kayu. Kayu-kayu mulai berjatuhan dari rak lemari. Wendy dengan cepat mendorong Ian agar terhindar. Ian selamat, tapi pacarnya si Erin gak begitu beruntung. 6-8 paku nyasar di wajah Erin. Kasian. Mereka berhasil menyelamatkan Ian. Berikutnya, di daftar kematian adalah seseorang yang bukan teman sekolah mereka. Jadi mereka menganggap orang ini telah mati. Artinya, giliran Kevin dan Wendy untuk berhadapan dengan kematian. Setelah diinterogasi selama 10 jam oleh polisi, Wendy dan Kevin pulang ke rumah masing-masing. Wendy terbangun beberapa jam kemudian dan menyadari gelangnya hilang. Sekilas, dia melihat gambar di komputernya. Ternyata orang itu menggunakan gelang yang sama dengan yang dimilikinya. Orang di foto itu adalah Julie, adiknya, yang malam itu juga selamat dari roller coaster maut tanpa sepengetahuan Wendy. Julie dan sahabatnya mendatangi festival ulang tahun kota mereka. Di sana ada Kevin yang bertugas sebagai keamanan. Wendy memutuskan untuk menyusul Julie ke sana, karena Julie dan temannya adalah target kematian berikutnya. Di jalan menuju festival, ada mobil yang ngikutin Wendy. Itu adalah Ian. Ian menyalahkan Wendy atas kematian pacarnya si Erin. Menurut Ian, jika Wendy dan Kevin gak datang ke tempat kerja mereka dan ngajak mereka ngobrol, kejadian yang menimpa Erin gak mungkin terjadi. Atau mungkin juga, Ian mulai percaya dengan teori gilanya untuk membunuh Wendy sebelum giliran kematiannya, agar daftar milik sang kematian kacau dan gagal. Kalau dipikir-pikir sih, seandainya Wendy gak nelfon Ashley dan Aislinn, mungkin aja mereka berdua masih hidup. Begitupun dengan Louis. Tapi ini cuma teori gue ya. Kalau kalian punya teori sendiri, silahkan komen di bawah. Oke, lanjut. Wendy nelpon Kevin dan memberitahukan bahwa yang akan membunuhnya adalah sesuatu yang panas dan bercahaya. Pas banget ya tempatnya. Setelah sampai di festival, Wendy merasa ini sudah dimulai. Dia melihat api, meriam, kembang api, pedang, kuda, tombak, petasan, senapan, semuanya lengkap di sini. Sepertinya kematian akan berpesta. Wendy dan kawan-kawan adalah tamu kehormatan. Banyak yang terjadi di scene ini. Fokus dulu ya. You three need to come with me. I'll tell you about it as soon as we get away from here. Okay? Julie. Hey, whoa, whoa, whoa. Wait, go, go, go. Julie! Julie! Explain something. Julie, look out! Julie berhasil diselamatkan. Next, temennya. Oh no, kurang beruntung.
Dosa ya ngetawain orang mati. Wendy berlari sekuat tenaga dan berhasil menarik Kevin tepat pada waktunya. Kevin dan Julie selamat, berikutnya Wendy. Di foto, Wendy menggunakan kaos yang bertuliskan McKinley. McKinley adalah nama kota ini. Selain itu, McKinley juga nama belakang Ian McKinley. Do I cause your death? Just like you caused theirs? Wendy berhasil menghindari kembang api yang ditembakkan ke arahnya. Akhirnya daftar telah selesai. Selamat malam kematian. Sampai jumpa lagi. Eits. No. Belum. It's you, Wendy. You're dead. Jadi gini. Ternyata Ian mati dan menggantikan Wendy. Daftar kematian telah rusak. Gagal. Ya kan? I guess. Akhirnya 5 bulan kemudian, Wendy telah kuliah. Dia berusaha melupakan kejadian horor setengah tahun lalu. Wendy baru saja pulang menonton pertandingan futsal kampusnya. Wendy sedang santai-santai mendengarkan pengamen di kereta. Lagu yang dinyanyikan pun sekilas mengingatkan Wendy ke malam kecelakaan roller coaster di mana semuanya dimulai. Wendy menatap ke jendela kereta. Foto-foto yang diambil terbayang lagi. Perasaan itu datang lagi. Perasaan gak enak, sesuatu yang aneh, ada yang gak benar, itu yang Wendy rasakan. Kereta berhenti sejenak di stasiun. Wendy melihat kereta yang ditumpanginya adalah kereta 081. Dilihat dari kaca jendela, yang nampak adalah angka 180. Oh man. Itu angka penerbangan pesawat yang jatuh di Final Destination pertama, dan angka jalan raya di mana kecelakaan jalan raya dari Final Destination kedua. Oh shit. Saat kereta berhenti dan Wendy hendak turun, Julie adiknya baru saja naik ke kereta. Julie yang kangen memeluk kakaknya. Julie mengajak Wendy ngobrol di kereta. Wendy memberitahu adiknya bahwa dia merasakan hal yang sama seperti pada malam itu. Julie nggak khawatir. Dia juga bertemu Kevin di rumah dan Kevin pun sudah melupakan kejadian itu. Well, minimal Kevin nggak ada di kereta, jadi kematian nggak bisa membunuh mereka bertiga. Tapi ternyata Kevin ada di kereta. Dari tadi dia duduk dekat Wendy pakai hoodie dan dengar musik, jadi Wendy nggak kenal. Kereta pun melaju kencang dan lepas kendali, menewaskan semua penumpang di kereta. Plot twist lagi, ternyata kecelakaan itu belum terjadi. Itu baru wangsit. Wendy sekarang masuk mode panik seperti di awal film. Kereta ini akan kecelakaan, mereka bertiga akan selamat dan kembali melawan kematian mereka satu persatu. Dian. Kesimpulannya, tombol suren ada di pengaturan.